Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Alam kubur adalah alam yang menyimpan banyak misteri dan rahasia. Karena kebanyakan cerita yang tersiar masih simpang siur dan terkadang sulit dipercaya kebenarannya. Para pecinta kumpulan misteri pasti selalu penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi saat jenazah sudah dikuburkan. Bayangan-bayangan tentang siksa kubur yang mengerikan pun saling melintas berbaur dengan ingatan masa kecil yang dikisahkan oleh para guru agama. Lantas pernahkah terpikir di benak kalian sahabat beriman, bagaimana gambaran siksa kubur di malam pertama kematian? Kalian juga penasaran? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut mengerikan siksa nyata malam pertama di alam kubur yang membuat kita gemetar, versi dari Magenta Islam. Sahabat beriman, semuanya terasa gelap, mencekam dan sunyi. Namun penggambarannya juga masih belum begitu jelas, karena seolah-olah semua hampa dan asing. Setelah menempuh kehidupan panjang sebagai seorang manusia, kini jasadnya siap menyatu dengan bumi. Ketahuilah, setelah jiwa keluar dari raga seseorang, kemudian jasadnya dimakamkan di liang kubur, maka seluruh manusia akan meninggalkannya sendirian di dalam tempat yang asing dan amat menakutkan. Fase ini disebut dengan alam barzakh atau persinggahan. Ia akan melalui malam-malamnya yang panjang di dalam kubur hingga datang ketentuan Allah untuk membangkitkannya dan mengeluarkannya dari tempat tersebut. Alam kubur merupakan fase yang sangat berat dan menakutkan, terutama di malam pertama ketika mayit berada di dalamnya. Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Malam pertama di alam kubur. Isak tangis dari anggota keluarga yang mengantar jenazah, serta suasana senyap di antara pepohonan di area pekuburan membuat situasi bercampur haru dan mencekam. Tepat selepas langkah terakhir pengantar jenazah meninggalkan makam, apakah yang terjadi? Menurut sabda Nabi, alam kubur merupakan alam pertama dari akhirat. Inilah tempat pertama dari manusia setelah meninggal dan menunggu hari pembalasan tiba kelak. Dalam syariat Islam, jenazah harus segera dikuburkan setidaknya sebelum azan asyar berkumandang. Di beberapa tempat malah bisa segera dimasukkan ke liang lahat asalkan sebelum tengah malam. Alam kubur sahabat beriman merupakan fase yang sangat berat dan menakutkan. Bahkan orang seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sekalipun, meskipun dirinya telah disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang dijamin masuk surga, merasa ketakutan ketika melihat kubur. Dalam sebuah riwayat disebutkan, kebiasaan Utsman radhiyallahu anhu jika berhenti di sebuah kuburan, beliau menangis sampai membasahi janggutnya. Lalu beliau radhiyallahu anhu ditanya, disebutkan tentang surga dan neraka tetapi engkau tidak menangis. Namun engkau menangis dengan sebab ini, melihat kubur. Mengapa demikian? Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah SAW juga bersabda, aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Hasan, hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Selama hidupnya, seseorang mungkin dibuai oleh popularitas dan kekayaan, tetapi ketika ajal sudah menjemput, satu-satunya yang tersisa adalah amal perbuatan. Menurut hadis Nabi, ada 3 hal yang menemani jenazah ke tempat peristirahatan terakhir, yaitu keluarga, harta benda, dan amal perbuatan.
Namun dua hal pertama akan segera meninggalkannya di pemakaman. Selanjutnya adalah persiapan menyambut sepasang malaikat yang akan hadir ke kubur dan menanyakan beberapa hal. Itulah siksa pertama dalam alam kubur. Dan sahabat beriman, amal perbuatan selama hidup di dunia akan menjadi pelindung bagi mayat tersebut. Lalu apa sajakah yang ditanyakan oleh kedua malaikat tersebut dan bagaimana sesosok mayat akan menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan? Tanya jawab dengan malaikat. Sepasang malaikat itu adalah Mungkar dan Nakir yang memang mengemban tugas sebagai interrogator di alam kubur. Tepat ketika mereka datang, roh akan kembali ke jasad untuk menjawab daftar pertanyaan mereka. Kedua malaikat itu akan mendudukan sosok mayat dan mulai melontarkan pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah mengenai Tuhan. Jasad akan ditanyai siapa Tuhannya. Kalau tak bisa menjawab, jasad akan disiksa dengan perih. Pertanyaan kedua adalah tentang agama. Apa agama dari sang jasad? Kalau masih tidak bisa menjawab, jasad akan kembali didera siksaan. Pertanyaan ketiga adalah tentang nabi. Siapa nabi dari sang jasad? Jika masih tak bisa menjawab, siksaan akan kembali diberikan. Jika ketiga pertanyaan tersebut tak terjawab, maka akan terasa hawa panas dari neraka beserta racunnya. Pertanyaan inilah yang disebut dengan fitnah kubur atau ujian yang akan diberikan kepada setiap orang setelah kematian mereka. Apabila seseorang mampu menyelesaikan ujian ini, maka ia akan selamat dan melewati malam-malamnya dikubur dengan limpahan nikmat kubur. Tetapi apabila ia gagal, maka ia akan melewati malam-malamnya dengan sesuatu yang amat berat, yakni siksa kubur dan juga azab. Dan semua itu tidak akan berhenti sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Bukankah sangat mengerikan sahabat beriman? Pada saat kita hidup sekarang ini, pertanyaan tersebut terlihat sangat mudah untuk dijawab. Tetapi tidak demikian ketika itu terjadi di dalam kubur. Ketika seseorang dihadapkan pada suatu keadaan yang amat menakutkan dengan dua malaikat yang bertanya amat keras. Dan saat hal itu terjadi, seseorang sudah tidak dapat lagi menggunakan akalnya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi keimanan dan amal yang dikerjakan semasa hidupnya lah yang memberikan kemampuan untuk menjawab semua pertanyaan tersebut. Lalu muncullah sesosok pria yang berbau busuk jika kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Berbaju compang-camping dan wajahnya sangatlah buruk. Siapakah dia sahabat beriman? Tak lain tak bukan adalah amal perbuatan buruk dari sang jasad itu sendiri. Amal buruknya telah berubah menjadi sosok buruk rupa berbau busuk yang sebenarnya adalah perwujudan dari sang jasad itu sendiri. Dan neraka telah menunggu kehadiran sang jasad selama menunggu hari pembalasan itu tiba. Sang jasad akan berkali-kali menderita siksa kubur yang teramat pedih dan tak pernah terbayangkan sebelumnya. Berbeda kalau semasa hidup sang jasad berbuat amal baik dan bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut, kepadanya dijanjikan surga dan tempat yang nyaman selama di alam kubur. Mukmin di alam kubur. Al-Faqih Abu Ja'far meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, seseorang mukmin jika diletakkan di kubur maka diperluas kuburnya hingga 70 hasta dan ditaburkan pada bunga-bunga dan dihamparkan sutra. Dan bila ia hafal sedikit dari Al-Quran cukup untuk penerangannya. Jika tidak maka Allah memberikan kepadanya nur atau cahaya penerangan yang menyerupai penerangan matahari. Di dalam kubur sahabat beriman bagaikan pengantin baru. Jika tidur maka tidak ada yang berani membangunkannya kecuali kekasihnya sendiri. Maka ia bangun dari tidur itu bagaikan masih kurang masa tidurnya dan belum puas.
Adapun orang kafir, maka akan dipersempit kuburnya sehingga menghancurkan tulang rusuknya dan masuk ke dalam perutnya, lalu dikirimkan kepadanya ular segemuk leher unta. Ia makan dagingnya sehingga habis dan sisa tulangnya semata-mata. Lalu dikirim kepadanya malaikat yang akan menyiksanya, yaitu dengan buta tuli dan bisu, dengan membawa puntung dari besi yang langsung dipukulkan kepadanya. Sedangkan malaikat itu tidak mendengar suara jeritanya dan tidak melihat keadaannya supaya tidak dikasihani. Selain itu dihidangkan siksa neraka tiap pagi dan petang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak suka padamu 4 hal: main-main dalam salat dan lagu atau tidak hirau dalam bacaan Quran, dan berkata keji waktu puasa dan tertawa di dalam kubur. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sudah siapkah kalian menerima kengerian di alam kubur kelak? Semoga informasi tadi bermanfaat dan bisa membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.